Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Fianti Nur Amala, Prodi S1 Manajemen 3B Pagi. Aku dari kelompok 10 Jawa Timur. Di sini aku diberi tugas merangkum materi selama acara LKMMT di kemari. Ada 6 materi. Yang pertama adalah analisis kondisi lingkungan ya. Materi ini dari Bapak Muhammad Ali Yahya. Anak calling. Contoh dari tujuan anak calling ada 3, yaitu yang pertama, mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung kegiatan. Yang kedua, mengidentifikasi kondisi suatu lingkungan. Yang ketiga, mengidentifikasi potensi penunjang kegiatan. Tujuan anak calling memuat tujuan dari perumusan gagasan awal di sini adalah menetapkan gagasan awal yang sesuai dengan hasil analisis lingkungan secara kreatif, efisien, dan berbasis realita. Contoh dari kriteria gagasan awal, yang pertama adalah menarik, yang kedua adalah fasilitas atau dukungan ada, yang ketiga adalah penting, yang keempat adalah mudah, yang kelima adalah murah, yang keenam adalah dan memandang ke depan berdasarkan titik tolak situasi sekarang. Kriteria gagasan awal. Rencana kerja dan kepanitiaan, materi kedua dari Bapak Henry Andrianto. Yang pertama, dapat memahami pentingnya rencana kerja dan kepanitiaan sebagai instrumen perencanaan dan manajemen dalam rangka mencapai tujuan dan program-program. Yang kedua adalah memiliki keterampilan dasar dalam menyusun rencana kerja dan kepanitiaan. Tujuan dari rencana kerja dan kepanitiaan. Karena sebagai alat perencanaan dan manajemen yang berujung pada perolehan kerangka kerja atau framework untuk perencanaan kerja sekaligus sebagai pengarah dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Rencana kerja yang disusun organisasi memberikan keuntungan dalam mengukur sejauh mana sih kemajuan atau keberhasilan yang telah dicapai. Mengapa menyusun rencana kerja itu perlu? Menyusun rencana kerja seringkali dianggap sebagai sesuatu yang hanya berhubungan dengan anggaran dan jadwal. Ini adalah asumsi yang salah. Rencana kerja tidak sekedar terfokus pada anggaran dan waktu pelaksanaan saja, tetapi lebih luas dari itu. Rencana kerja yang baik akan berimplikasi luas dalam manajemen suatu kegiatan atau proyek. Asumsi yang salah tentang rencana kerja memuat yang pertama, tetapkan tujuan atau sasaran target tiap-tiap tugas tersebut dengan indikator untuk mengukur keberhasilan tiap-tiap tugas. Yang kedua, tetapkan waktu untuk masing-masing tugas tersebut dan beberapa lama tugas tersebut dilaksanakan. Yang ketiga adalah tuliskan siapa yang akan melaksanakan tugas tersebut. Tetapkan materi atau strategi, metode, sarana, alat yang diperlukan. Tuliskan pihak-pihak yang akan terlibat atau dituju dalam berpartisipasi. Masukkan langkah-langkah tersebut dalam matriks, maka akan dapat draft rencana kerja. Kemudian, lakukan review secara kritis terhadap draft tersebut, maka akan dapat rencana kerja yang siap dilaksanakan. Cara menyusun rencana kerja. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program organisasi, sering menyusun kepanitiaan yang bertugas sebagai pelaksanaan program tersebut. Organisasi yang baik tidak akan menunjuk kepengurusan panitia, ketua, sekretaris, bendahara, dan lain-lain. Sama dengan kepengurusan organisasi, bagaimanapun hal ini harus dihindari. Kesempatan harus diberikan kepada orang lain untuk berlatih mengekspresikan kemampuan dirinya. Untuk itu, orang-orang yang terlibat dalam suatu kepanitiaan harus menyadari fungsi dan perannya masing-masing. Menyusun kepanitiaan, administrasi, dan kesekretariatan. Bab 3, yaitu dari Bapak Muhammad Ali Yahya. Kesekretariatan dapat diartikan sebagai keseluruhan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan perkantoran atau surat menyurat. Dan tugas-tugasnya bantuan lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pencapaian tujuan organisasi. Pengertian, merancang, planning, menyusun, arranging, menghimpun, collecting, mencatat, recording, mengolah, processing, mengendalikan, controlling, mengiring, transferring, menyimpan, filling. Adapun bentuk-bentuk pola penataan yaitu 1. Sumber daya manusia atau pengurus. Yang kedua, sekretariat. Yang ketiga, perlengkapan dan peralatan. Yang keempat, identitas organisasi elemen kesekretariatan. Adapun fungsi umum dari kesekretariatan. Yang pertama adalah pengelolaan sistem administrasi organisasi. Yang kedua adalah
pengelolaan, fisik sekretariat, fungsi umum kesekretariatan. Administrasi keuangan. Administrasi keuangan merupakan suatu proses untuk mencatat, menggolongkan, meringkas, melaporkan, dan menganalisis data keuangan dari suatu organisasi atau perusahaan. Definisi: agar dapat diketahui siklus keuangan dalam suatu kegiatan atau organisasi, agar mudah mengontrol kebutuhan kegiatan organisasi yang berkaitan dengan dana, agar dapat dipertanggungjawabkan ke lembaga mengapa diperlukan administrasi keuangan. Pengumpulan bukti-bukti nota, pencatatan transaksi dalam buku harian atau jurnal, pembuatan buku besar laporan keuangan, catatan setiap ada transaksi keuangan dalam suatu organisasi, maka secara rutin dicatat. Kemudian, pada waktu tertentu akan diadakan kegiatan laporan. Siklus administrasi keuangan, unsur-unsurnya terdiri dari tanggal, keterangan, penggunaan kas masuk, kas keluar, saldo. Catatan, laporan keuangan dilakukan secara periodik, kegiatan harian, himpunan, bulanan, laporan keuangan. Pengendalian motivasi, bab 4 dari Dr. Nakasari. Motivasi adalah keadaan yang ada dalam diri seorang yang dapat mendorong kegiatan mereka untuk melakukan guna perilaku tertentu guna mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Motivasi sangat diperlukan bagi seseorang karena seseorang mau bertindak kalau ada faktor pendorongnya. Faktor pendorong tersebut ada yang menyebut dengan istilah 1. Wish, keinginan. Nomor 2. Drive, dorongan. Nomor 3. Urge, desakan. 4. Need, kebutuhan. Nomor 5. Motivation, motivasi atau rangsangan. Perilaku manusia bukan motivasi, tetapi hanya sekedar cerminan yang paling sederhana dari ada atau tidaknya motivasi dalam dirinya. Motivasi secara umum bersifat individual, sehingga masing-masing orang kondisinya saling berbeda-beda. Definisi pengambilan keputusan yaitu manusia didorong digerakkan oleh keputusan-keputusan yang diambil secara sadar atau tidak. Pengambilan keputusan dilihat dari aspek manapun adalah jantung proses manajemen. Contoh prinsip pengambilan keputusan yaitu prinsip efisien dan prinsip keluasan. Prinsip ketersediaan alternatif, prinsip adanya kendala. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan: nomor 1, observasi. Yang kedua adalah merumuskan masalah secara luas. Yang ketiga adalah mengajukan alternatif. Yang keempat adalah menunjukkan alternatif terbaik menurut kriteria tertentu. Yang kelima adalah menguji alternatif yang telah dipilih untuk memecahkan masalah. Dan yang keenam, merumuskan skenario pengendalian pengambilan keputusan. Sorry. Konflik merupakan gejala alamiah yang tidak bisa dihindari atau manusiawi ya. Dampak dari konflik positif: yang pertama, motivasi meningkat, loyalitas meningkat, ikatan kelompok lebih erat lagi, kreativitas melingkar. Dampak konflik negatif: produktivitas menurun, kepercayaan merosot, informasi yang dirahasiakan, timbul masalah moral, proses pengambilan keputusan tertunda. Dampak konflik pengembangan program kerja. Materi 5, Dr. Nakasari. Contoh yang pertama adalah lingkungan, organisasi, kepekaan diri, motivasi diri, wawasan diri, visi misi, analisis SWOT, kepentingan diri dan organisasi, ketersediaan sumber daya manusia, sumbernya lain dan lain-lain. Aspek yang mempengaruhi dalam merumuskan usulan kegiatan yang pertama adalah buat menarik program kerja satu periode keperguruan. Nomor 2 ya, berikan kesempatan masing-masing bidang atau CI merancang usulan kegiatan selama satu periode. Yang ketiga adalah penolakan usulan kegiatan dari masing-masing bidang. Yang keempat adalah usahakan usulan kegiatan tidak terlalu banyak, namun juga tidak terlalu sedikit. Dan kelima, pertimbangkan dengan SWOT. Yang keenam adalah istilah berdasarkan prioritas bidang yang ada. Yang ketujuh adalah istilah berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedelapan adalah buat dengan realistis berdasarkan pertimbangan dan aspek yang lainnya yang di atas. Teknis penyusunan usulan kegiatan yaitu optimalisasikan kegiatan mahasiswa
dalam pengembalian soft skill dan hard skill di era pandemi. Materi ke-6 dari Bapak Anang Surahman. Soft skill ya, soft skill adalah kepribadian, atribut personal, serta kemampuan komunikasi komunikasi yang dibutuhkan untuk sukses dalam sebuah pekerjaan. Baiknya, soft skill yang kamu miliki menunjukkan bagaimana kamu berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kamu. Contoh dari soft skill ya, dengan dasar komunikasi meliputi 1. Kemampuan bernegosiasi, 2. Kemampuan persuasi, yang ketiga kelancaran presentasi, yang keempat berbicara di depan umum, yang kelima membaca body language lawan bicara, yang keenam kemampuan menggunakan komunikasi nonverbal seperti intonasi nada, gestur tangan, ekspresi wajah, dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.